Salam sejahtera bagi kita semua. Adapun kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hidup di dalam masyarakat Majemuk. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Pak Majemuk, dosen pengampu Bapak Wilson Simanjuntak. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian masyarakat Majemuk. Masyarakat Majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok suku, agama, daerah, ras yang beraneka ragam merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti itu disebut masyarakat Majemuk. Konsep masyarakat Majemuk ini sangat penting untuk memahami karakter dan dinamika masyarakat Indonesia. Istilah masyarakat Majemuk pertama kali diperkenalkan oleh J.S. Fornival untuk menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras dan etnik sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Di dalam masyarakat Majemuk terdapat perbedaan-perbedaan suku, bangsa, bahasa, ras, kasta, agama, kedaerahan, tradisi, budaya, dan adat istiadat. Perbedaan-perbedaan itu mempengaruhi kestabilan masyarakat sebagai suatu negara berbangsa. Syekh Basri menjelaskan pengertian masyarakat Majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik sosial atau ras, etnik, suku, budaya, kultur, nilai atau kebiasaan, bahasa, agama, kasta ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power. Menurut Van de Bar, ciri-ciri masyarakat Majemuk yang pertama, terintegrasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas budaya yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga sosial yang saling tergantung satu sama lain karena adanya tingkat perbedaan budaya yang tinggi. Yang ketiga, mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, kecenderungan terjadinya konflik lebih besar di antara kelompok satu dengan yang lain. Yang kelima, integrasi sosial tumbuh di antara kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Yang keenam, adanya kekuasaan politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Adapun jenis-jenis masyarakat Majemuk, menurut konfigurasi dari komunitas etnisnya, masyarakat Majemuk dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, masyarakat Majemuk dengan kompetisi seimbang, yaitu masyarakat Majemuk yang terdiri di atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang memiliki kekuatan kompetitif seimbang. Yang kedua, masyarakat Majemuk dengan mayoritas dominan, yaitu masyarakat Majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau kelompok etnis yang kekuatan kompetitif tidak seimbang. Yang ketiga, masyarakat Majemuk dengan minoritas dominan, yaitu masyarakat yang antar komunitas atau kelompok etnisnya terdapat kelompok minoritas tetapi mempunyai kekuatan kompetitif di atas yang lain sehingga mendominasi politik dan ekonomi. Kemajemukan menurut orang Kristen di Indonesia untuk hidup berdampingan dengan penganut agama atau kepercayaan lain, membina sikap toleransi dan saling menghargai. Menurut sebagai manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya pada dasarnya dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hidupnya membutuhkan manusia lain di sekelilingnya. Ataupun dengan kata lain, bahwa dalam hidupnya manusia tidak terlepas hubungannya dengan manusia lainnya, sehingga hubungan antar manusia tersebut merupakan kebutuhan objektif. Cara hidup yang beretiket ini dituntut dari kenyataan bahwa jemaat mula-mula adalah Majemuk, datang dari berbagai suku bangsa dan tradisi yang berbeda. Dan mereka hidup di konteks masyarakat yang Majemuk pula. Ajaran para rasul menjadi dasar penting yang dapat dikembangkan bagi jemaat agar memiliki cara hidup yang baik, yaitu hidup di dalam kasih. Kasih adalah nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia, yang di dalamnya adalah pengorbanan, hormat, dan peduli terhadap orang lain. Jadi
Semakin kuatnya jemaat hidup di dalam etiket yang baik, itu merupakan cerminan dari semakin tingginya penghayatan akan nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Beberapa sikap kritis yang harus kita kembangkan dalam menghadapi bentuk-bentuk konsekuensi sosial dari masyarakat majemuk di antaranya. Pertama, mengembangkan sikap toleran. Dalam masyarakat majemuk terus dikembangkan sikap toleransi atau sikap saling pengertian dalam menghadapi segala perdebatan, perbedaan dalam nilai dan norma, agama, kebudayaan, ras, suku, bangsa, serta adat istiadat akan tercipta integrasi dalam masyarakat. Contohnya, toleransi antar umat beragama. Kedua, meninggalkan sikap primordialisme, terutama yang bersifat fanatisme, kesukuan, dan mengarah pada sikap ekstrim. Sikap primordialisme, jika kita lihat secara positif, akan lebih memperkuat posisi kita dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap nasionalisme. Semangat mencintai tanah air dengan tulus akan membawa negara ini pada suatu kesatuan, dan cenderung mengesampingkan segenap perbedaan yang selama ini menjadi perdebatan. Yang keempat, menyelesaikan konflik secara akomodatif. Konflik merupakan suatu gejala sosial yang wajar sebagai akibat interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia di dalam masyarakat. Agar konflik yang terjadi di masyarakat tidak berakar dengan kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban jiwa manusia, maka sedapat mungkin kita harus akomodatif dan penuh pertimbangan dalam berusaha menyelesaikan konflik yang ada dengan tujuan untuk mencapai integrasi sosial dan masyarakat. Kelima, menegakkan fungsi hukum. Hukum sebenarnya diciptakan untuk membatasi perilaku masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang, budaya, dan kesukuan. Hukum merupakan peraturan formal yang disusun dengan telah mempertimbangkan semua aspek kehidupan dan juga bersumber dari hukum-hukum yang ada di wilayah masing-masing, seperti adat istiadat dan konvensi yang ada sebelumnya. Yang keenam, mengembangkan kesadaran peranan. Setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai peranan masing-masing yang disesuaikan dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Misalnya kamu sebagai seorang siswa di sekolah mempunyai peranan untuk menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan guru, dan lain-lain. Dengan kesadaran yang akan peranan yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya tersebut, tidak akan terjadi saling memusuhi atau sampai bertikai hanya mempersalahkan kedudukan. Jika semua telah menyadari adanya peranan yang dimiliki dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka prasangka dan sikap emosional dari orang lain akan hilang dengan sendirinya. Kesimpulan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok suku, agama, daerah, ras yang beraneka ragam merupakan ciri khas masyarakat Indonesia. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti itu disebut masyarakat majemuk. Untuk tertibnya hubungan-hubungan antar manusia diperlukan pengaturan agar kehidupan bersama dapat tentram, damai, dan harmonis. Kemajemukan menurut orang Kristen di Indonesia untuk hidup berdampingan dengan menganut agama atau kepercayaan lain, membina sikap toleransi, dan saling menghargai. Demikian sedikitnya video singkat yang saya buat. Terima kasih atas waktunya. Shalom.